Susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama 1926 yang pertama kali, di situ tidak ada Habib Hasyim. Saya bukan hanya sebagai cucu dari Mbak Abbas, sebagai kader Nahdlatul Ulama ya wajib tersinggung dan wajib marah. Kenapa? Karena bahayanya pembelokan sejarah ini bisa merubah segalanya. Di NU Online pada tahun 2017 itu juga memuat kisah berdirinya NU versi Abah Lutfi. Langsung buku tulisan yang rencana mau buat buku itu saya perpendek. Saya datang ke lantai 5 menemui NU Online. Saya katakan di situ bahwa apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi ini tidak jelas dasarnya. Bagi saya NU itu syariat. Iya, iya, iya. Nah, ketika kemudian sejarahnya ini dibelokkan, maka yang akan terjadi pada diri saya secara pribadi, dimungkinkan akan terjadi juga berbeloknya syariat saya, nilai syariat saya. Dan ini sangat bahaya. Tidak ada data apapun yang mendukung sampai hari ini yang mengatakan bahwa salah satu pendiri Nahdlatul Ulama adalah Habib Hasyim. Saya pastikan itu adalah palsu, fiktif, dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, pada Suat TV saya bersama dengan Gus Faris Al-Cirboni. Kalau Anda belum mengenal, beliaulah cucu dari Kiai Haji Abbas Buntet yang memporak-porandakan perang 10 November pakai terompahnya. Beliau inilah cucunya. Merinding saya, Masya Allah. Masih Gus. Sorry, agak emosional saya mengingat bagaimana perlawanan Mbah Kiai Abbas Buntet Melawan sekutu ya. melawan sekutu Belanda. Beliau adalah anak pejuang. Alhamdulillah. Gini Gus, Ya. sorry ya, aduh, insyaallah. Kenapa saya menangis? Karena tetesan darah para pejuang bangsa Nusantara ini yang melawan penjajah, termasuk juga Nahdlatul Ulama. Betul. Jadi yang pertama Gus, tentang pembelokan sejarah. Rasanya Anda wajib marah ketika sejarah NU, sejarah bangsa ini dibelokkan. Bagaimana Gus? Komentar Anda nih. Ya tentunya sangat marah sekali Kang Yusuf ya. Pertama, kalau kita melihat bagaimana perjalanan sejarah NU, itu sama dengan perjalanan sejarah bangsa ini. Maka ketika membelokkan sejarah NU berarti membelokkan sejarah bangsa ini. Ya, setuju Gus. Membelokkan sejarah bangsa ini maka membelokkan sejarah NU. Tuh. Yang kedua, sebagai kader Nahdlatul Ulama, saya bukan hanya sebagai cucu dari Mbak Abbas, sebagai kader Nahdlatul Ulama ya wajib tersinggung dan wajib marah. Kenapa? Karena bahayanya pembelokan sejarah ini bisa merubah segalanya. Setuju. Kenapa Al-Quran itu tidak semuanya membicarakan tentang hukum, tetapi di Al-Quran juga membicarakan tentang sejarah. Itu karena menunjukkan bahwa sejarah itu syar'i. Sejarah itu punya muatan syariat. Nah, ketika sejarah itu dibelokkan, maka akan sangat mungkin nanti terjadi juga pembelokan syariat. Nah, ini sangat berbahaya. Yang kedua, perubahan sejarah atau pembelokan sejarah ini akan mengakibatkan kerusakan mentalitas generasi setelahnya. Karena tidak ada contoh atau tidak ada suri toladan yang itu bisa dijadikan sebagai satu support untuk generasi setelahnya di dalam memperjuangkan apa yang sudah diwariskan oleh para pejuang seperti itu. Oke, Gus, bahwa pembelokan sejarah di situ bahwa ada menarasikan, malahan sudah terbit bukunya, Habib Hasyim bin Yahya ini sebagai salah satu pendiri NU. Nah, di situ ya, ini kritik tajam Anda ini terhadap sosok Habib Hasyim bin Yahya itu seperti apa, Gus? Menurut saya itu tokoh yang didatangkan baru yang kenyataannya di dalam sejarahnya tidak ada. Tidak terlibat sama sekali pendirian. Tidak terlibat sama sekali. Pastinya sebagai kader Nahdlatul Ulama yang dari kecil saya ini belajar tentang ke-NU-an. Saya belajar tentang sejarah ke-NU-an. Kalau memang nama dari Habib Hasyim ini ada dalam pendirian NU, pastinya saya sudah mengenal beliau dari dulu. Nah, ini kenal saja kan baru kemarin ketika Habib Lutfi mengatakan bahwa kakeknya dia pendiri. Yang
Dan saya yakin itu di dalam sejarah tidak ada. Ya, ya. Anda melihat bahwa ini semacam kesengajaan atau ada sebuah motif atau arahnya kemana ini menurut Anda di pembelokan sejarah NU ini? Pastinya sebuah kesengajaan dan pasti memiliki motif. Ya, ya, ya. Di antara motifnya apa? Analisa saya sebagai kader NU, ya menguasai NU dengan memasukkan orang-orangnya, sosok-sosok orang-orangnya, orang-orang dekatnya, sehingga nanti masyarakat itu akan mempunyai satu kepercayaan bahwa keluarganya dia pun memiliki jasa kepada NU, dan di saat itulah kemudian akhirnya masyarakat NU ini, ya kan, masyarakat NU dan seluruh Indonesia ini akan menganggap bahwa dia ini adalah turunan atau turunan dari orang yang berjasa dengan NU. Iya, iya, iya. Nah, apa yang diharapkan? Ya jelas, otomatis penghormatan yang lebih. Penghormatan yang lebih, kemudian legitimasi dan sebagainya. Nah, sementara kondisinya di hari ini, kader-kader NU itu sudah sangat cerdas dan pintar. Iya, iya, iya. Apalagi berbicara tentang sejarah. Iya. Saya sendiri pernah meriset sejarah berdirinya Pondok Buntet 4 tahun, didampingi dengan Dr. Afan Safari Hashim. Iya. Nah, ketika kemudian ada pembelokan sejarah sedikit pun tentang Buntet yang itu tidak saya dapatkan di hasil riset saya, otomatis saya akan menentang. Iya, 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 betul, betul. Seperti itu. Oke, Gus, ini kan tidak main-main bahwa di buku tentang ke-NU-an itu, pendiri NU itu kan masuk ke kurikulum sekolah dasar untuk kelas 2 SD ya, atau ibtidaiyah. Dan juga ada buku yang namanya Cahaya dari Nusantara. Itu dicantumkan dialog-dialog bahwa Mbak Habib Hasyim itu memang terlibat dalam pendirian. Nah, koreksi Anda ini seperti apa nih? Solusinya yang menurut Anda yang paling pas? Pertama ya harus dicabut buku itu. PBNU harus bertindak di dalam hal ini. Harus tegas, harus tegas. Bahaya ketika kemudian sejarah NU itu dibelokkan. Sangat bahaya sekali untuk kita orang NU. Kenapa? Karena posisi NU pada kader NU itu bukan hanya sebatas sebuah jamaah, tapi posisi NU pada kader NU itu adalah sebagai sebuah syariat. Bagi saya NU itu syariat. Iya, iya, iya. Nah, ketika kemudian sejarahnya ini dibelokkan, maka yang akan terjadi pada diri saya secara pribadi, dimungkinkan akan terjadi juga berbeloknya syariat saya, nilai syariat saya. Dan ini sangat bahaya. Iya, iya. Sangat bahaya, dan itu tidak boleh dibiarkan. PBNU harus tegas dalam hal ini. Kritik terhadap Habib Lutfi atau saran terhadap Habib Lutfi itu bagaimana nih? Ya, hentikan untuk berbicara atau katakannya mengarang-arang sejarah yang itu tidak ada dan itu tidak punya fakta. Hentikan. Itu efeknya akan sangat jelek sekali untuk warga NU. Kalau dalam sejarah NU, kalau sejarah bangsa ini akan sangat jelek sekali untuk kondisi bangsa. Oke, baik. Satu lagi saran terhadap Bapak Prabowo nih. Nanti ada penyusunan kabinet. Wah, jangan sampai lah orang-orang yang membelokkan sejarah itu jangan sampai duduk di kabinetnya beliau. Oke, saya sih berharapnya begitu ya. Kalau boleh saya berharap ya, jangan sampai. Jangan sampai. Kalau Pak Prabowo mengakomodir orang-orang seperti itu, waduh, bahaya sekali terhadap bangsa ini. Bangsa ini. Ya. Baik, pemirsa pada Suara TV luar biasa nih. Ini Macan dari Cirebon. Mbak Abbas Buntet terkenal dengan singa dari Cirebon. Bagaimana memporak-porandakan Belanda ketika 10 November. Luar biasa, Gus. Dan ini semangat santrinya Mbak Abbas ini. Luar biasa, Gus. Masya Allah. Nanti kan berteman dengan saya. Nanti Kang Yusuf sudah saya anggap sebagai keluarga Buntet. Berarti sudah menjadi santrinya. Terima kasih, Gus. Siap. Semangat terus. Siap. Pastikan NKRI harga mati, kita bersatu tanpa ada pembelokan sejarah. Bagaimanapun sejarah adalah identitas sebuah bangsa. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.